Yang presentasi siapa? Saya, Prof. Ya, langsung dimulai saja, Mbak Admi. Oh, Prof. Pimpin doa, dibuka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bersama-sama kita hormati Prof. Mami Hajaroh dan teman-teman yang berbahagia. Untuk perkuliahan hari ini, izinkan saya menyajikan hasil tugas saya terkait dengan teknik sampling, kemudian penyusunan instrumen, dan uji validitas dan reliabilitas. Namun sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita buka dulu dengan berdoa. Berdoa, dipersilakan. Cukup. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan materi hari ini. Izin untuk Bu, mau share sendiri atau? Oh iya, bisa ya Mas ya? Minta tolong Mas Ridho aja. Oke. Ya, ini ada beberapa poin. Banyak topik. Sudah tampil nih teman-teman. Jadi untuk kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang bagaimana memahami teknik sampling, pengembangan instrumen penelitian dalam penelitian kuantitatif, dan bagaimana validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi karena dalam penelitian kuantitatif, kualitas dan validitas hasil itu sangat bergantung pada teknik sampling, pengembangan instrumennya, serta uji validitas dan reliabilitas. Jadi ketiga komponen ini memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa temuan penelitiannya nanti dapat digeneralisasikan, dapat diukur dengan akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang masing-masing aspek ini sangat diperlukan sebelum kita melakukan penelitian kuantitatif. Kemudian yang pertama berkaitan dengan sampel, peran teknik sampling. Jadi ada beberapa peran, yaitu agar memastikan bahwa sampel yang diambil itu mewakili populasi yang besar. Kemudian agar menjamin kualitas data. Maksudnya Kenapa kemarin yang di sebelah? Cari sinyal yang bagus. Hilang suara nih. Nggih, Bro. Sepertinya Orangnya juga lagi gangguan. mohon maaf Prof, tadi tiba-tiba keluar Zoom. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk memastikan kualitas data, yaitu mengurangi kesalahan yang sistematis. Kemudian untuk mewujudkan efisiensi penelitian, yaitu mengoptimalkan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya Mas Ridho. Jadi ada beberapa jenis sampling probabilitas. Maksud dari sampling probabilitas itu artinya semua anggota populasi itu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Dan ini yang pertama ada random sampling. Random sampling merupakan teknik dasar yang dalam pengelolaan data penelitian itu setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Metode ini penting untuk memastikan bahwa sampel mewakili populasi secara akurat sehingga meningkatkan validitas temuan penelitian. Kemudian yang kedua ada
stratified sampling atau sampling bertingkat atau sampling berstrata. Jadi dalam pengambilan sampling di sini, populasi itu dibagi menjadi beberapa subkelompok atau tingkatan-tingkatan atau strata berdasarkan karakteristik tertentu. Kemudian sampel diambil secara acak dari setiap strata. Jadi stratifikasi tersebut merupakan teknik yang biasanya digunakan untuk memastikan bahwa berbagai kelompok dalam suatu populasi itu terwakili secara memadai. Jadi pengambilan sampel berstrata ini melibatkan pembagian populasi ke dalam kelompok-kelompok. Pembagian tersebut tidak saling tumpang tindih atau berdasarkan karakteristik tertentu. Jadi misalnya ada tingkatan usia, tingkatan kelas, tingkatan jenis kelamin, mohon maaf kalau jenis kelamin berarti tidak bertingkat, tingkatan pendapatan, ada juga tingkatan semester misalnya. Nah itu masing-masing dari tingkatan itu diambil secara acak untuk mewakili strata tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada sampling cluster. Jadi kalau dalam sampling cluster ini populasinya itu dibagi menjadi beberapa cluster dan pengambilan sampelnya juga bisa secara acak dari masing-masing cluster yang dipilih. Semua individu dalam cluster yang dipilih kemudian diberikan instrumen gitu ya. Jadi semua individu dalam cluster. Pengambilan sampel cluster ini cara yang dilakukan yang pertama dibagi menjadi beberapa kelompok yang terpisah atau yang disebut dengan cluster. Kemudian cluster-cluster itu dipilih dan semua individu dalam cluster dipilih menjadi sampel tersebut. Metode ini biasanya digunakan ketika populasinya itu besar dan tersebar di area yang luas, sehingga tidak praktis jika dilakukan pengambilan sampel acak secara sederhana. Tidak seperti simple random sampling, di mana individu itu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih, tapi pada cluster sampling hanya cluster yang dipilih secara acak, dan semua individu dalam cluster yang dipilih dimasukkan ke dalam sampel. Jadi kalau dalam stratified random sampling, stratified sampling itu kan masing-masing kelompok diambil perwakilannya, tapi kalau dalam klaster itu hanya terpilih beberapa klaster, dalam satu klaster itu dipilih semua menjadi sampelnya. Kemudian ada systematic sampling. Nah, systematic sampling itu caranya setiap anggota populasi ke N dipilih setelah titik awal acak. Jadi metode ini biasanya digunakan untuk memastikan penyebaran di seluruh populasi. Pengambilan sampel sistematis, teknik yang digunakan dalam penelitian kuantitatif, termasuk penelitian pendidikan karena kesederhanaan dan efisiensinya. Lanjut Mas Rido. Ya, ini mungkin ada beberapa contoh agar lebih mudah memahami perbedaan dari teknik sampling tadi. Yang pertama, contohnya ketika kita mau menggunakan random sampling dari 20 mahasiswa akan kita ambil 4 mahasiswa secara acak. Jadi diambil secara acak, tidak berdasarkan jenis kelaminnya misalnya ya, karena kalau nanti dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya nanti masuknya ke yang purposive. Kemudian ada stratified sampling, tadi di populasi itu dibagi dulu menjadi beberapa tingkatan. Jadi misalnya ada mahasiswa semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Dan ketika kita mau ngambil 4 secara acak, maka semester 1 diambil 1, semester 2 diambil 1, semester 4 diambil 1, dan seterusnya. Kemudian kalau cluster sampling, jadi mahasiswa juga masih sama dibagi menjadi 4 klaster, semester 1 sampai semester 4, tetapi kita hanya mengambil 2
dari semester 1 dan 2 aja. Nah, maka semua mahasiswa semester 1 dan semua mahasiswa semester 2 itu menjadi sampel dalam penelitian kita. Kemudian ada systematic sampling, jadi ini biasanya dikasih nomor dulu gitu, mengambil individu ke N secara berurutan dari daftar populasi yang sudah diurutkan. Seperti random sampling tadi juga bisa dilakukan melalui penomoran kemudian diambil secara acak. Tapi kalau systematic sampling itu kita menunjuk itu berdasarkan apa namanya urutan keberapa gitu. Jadi misalnya begini, setiap individu keempat dalam daftar. Berarti yang diambil adalah mahasiswa 1, nomor 5, dan nomor 9, 13, 17, 18, dan sebagainya. Jadi itu namanya systematic sampling. Lanjut Mas Rido. Nah, dan yang kedua ada teknik sampling non-probabilitas. Kalau yang probabilitas itu memungkinkan semuanya memiliki kesempatan yang sama. Ini kebalikannya dari yang probabilitas. Dalam sampling non-probabilitas, apa ya namanya, populasi yang di dalamnya itu tidak memiliki kesempatan yang sama. Ini ada 4 tipe juga yang saya dapatkan dari beberapa referensi. Yang pertama adalah convenient sampling. Jadi ini menggunakan asas kemudahan. Jadi sampelnya itu diambil karena kemudahan akses dan ketersediaan. Karena subjek yang dipilih itu hanya berdasarkan apa ya, populasi yang mudah untuk dijangkau oleh peneliti. Tapi metode ini tidak menjamin bahwa setiap individu dalam populasi itu berkesempatan yang sama ya, karena dapat menyebabkan juga dalam generalisasi hasil penelitian. Kemudian yang kedua ada purposive sampling atau pengambilan sampel yang bertujuan. Tidak seperti pengambilan sampel yang praktis, pengambilan sampel ini bertujuan untuk melibatkan pemilihan partisipan berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian. Pengambilan sampel ini bisa juga dengan apa namanya, kriteria atau karakteristik tertentu sesuai dengan judul penelitian kita gitu. Kemudian ada kuota sampling. Mohon maaf tadi sepertinya saya salah menjelaskan yang purposive sampling itu tadi yang sesuai dengan kriteria atau karakteristik. Kemudian disesuaikan dengan judul penelitian kita agar menjawab penelitian kita secara efektif. Kemudian yang kuota sampling. Nah, kuota sampling itu populasi dibagi menjadi sub-sub kelompok yang saling eksklusif, kemudian diambil dari setiap subkelompok itu untuk memenuhi kuota yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pengambilan sampel kuota, metode pengambilan sampel peneliti membagi populasi menjadi beberapa subkelompok, kemudian memilih partisipan dari setiap subkelompok yang mencerminkan karakteristik tertentu dari populasi. Biasanya metode ini banyak digunakan di berbagai bidang seperti riset pasar, sosial, dan ilmu kesehatan. Kemudian yang selanjutnya ada snowball sampling. Mungkin kita juga sering mendengar di penentuan info dalam penelitian kualitatif. Di dalam kuantitatif juga ada snowball sampling, yaitu sampel penelitian itu ditentukan dari apa ya, kayak merekrut responden dari kenalannya gitu. Jadi metode ini berguna untuk populasi yang sangat sulit dijangkau atau apa ya, sangat biasanya tersembunyi gitu ya. Pengambilan sampel ini meskipun juga sering dikaitkan sama penelitian kualitatif, tapi juga bisa diterapkan dalam kuantitatif ketika
kita menargetkan populasi yang sangat sulit dijangkau atau tersembunyi. Misalnya berkaitan dengan kemarin ketika ada COVID misalnya. Nah, itu bagi yang pernah merasakan atau terkena COVID, nah itu kan agak susah untuk menemukan, makanya bisa menggunakan snowball sampling. Jadi dari yang pernah kena COVID nanti akan memberikan info teman-temannya yang lain yang pernah kena COVID seperti itu. Kemudian, nah ini ada contohnya. Yang pertama convenience sampling. Jadi misalnya ada penelitian tentang kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik di kampus. Nah, ini tadi menggunakan prinsip kemudahan sehingga peneliti hanya memilih yang kebetulan ada di perpus waktu penelitian berlangsung, karena biasanya kan ada banyak mahasiswa di situ sehingga mudah untuk didapatkan sampelnya. Kemudian kalau purposive sampling misalnya ada penelitian tentang bagaimana pengalaman mahasiswa dalam menjalani tugas akhir, maka sampel ini hanya ditujukan ke mahasiswa tingkat akhir, yaitu semester 7 atau semester 8 atau lebih. Kemudian ada kuota sampling. Jadi misalnya peneliti mengumpulkan 6 mahasiswa dari setiap semester, ada semester 1, 2, 3 untuk menilai kepuasan terhadap pelayanan akademik. Jadi bisa mengambil semester 1 2 mahasiswa, semester 2 2 mahasiswa, semester 3 2 mahasiswa, dan jadi ada kuota masing-masing. Semester itu diberikan kuota 2 gitu. Karena yang diambil nanti akan 6, ada 3 kelompok sehingga masing-masing 2. Kemudian ada snowball sampling, ini misalnya peneliti ingin mempelajari pengalaman mahasiswa yang mengikuti program magang internasional. Jadi, nah ini kan kita juga mungkin kadang mendapatkan data yang pernah ikut magang internasional itu kan juga sedikit gitu ya, sehingga kita bisa memanfaatkan responden yang kita minta untuk menunjuk teman-temannya yang lain yang memiliki pengalaman yang serupa. Kemudian berkaitan dengan pengukuran sampel, jadi pentingnya dilakukan pengukuran sampel karena untuk validitas dan reliabilitas penelitian. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh ukuran sampel. Jadi validitas dan reliabilitas dipengaruhi oleh ukuran-ukuran sampel seperti ukuran populasi. Populasi yang lebih besar mungkin memerlukan sampel yang lebih besar untuk memastikan representatif. Kemudian ada tingkat kepercayaan dan margin error. Tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dan margin errornya yang lebih rendah, maka memerlukan sampel yang lebih besar. Kemudian yang selanjutnya ada power analysis, yaitu memastikan bahwa data itu cukup untuk mendeteksi adanya perbedaan yang signifikan atau tidak. Kemudian selanjutnya, nah, pengembangan instrumen penelitian kuantitatif. Jadi instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data sistematif dan akurat dalam penelitian kuantitatif. Ada beberapa jenis instrumen. Tentang pentingnya instrumen peneliti dulu. Jadi instrumen itu penting untuk memastikan bahwa datanya konsisten, kemudian dipastikan juga ketika divalidasi itu mengukur apa yang seharusnya diukur, dan reliabilitas atau kredibilitas untuk meningkatkan kepercayaan pada temuan. Kemudian selanjutnya jenis-jenis instrumen penelitian, ada kuesioner. Nah, kuesioner ini merupakan alat dasar dalam penelitian kuantitatif yang banyak digunakan di berbagai bidang. Kuesioner ini sebagai metode utama biasanya dalam penelitian kuantitatif
untuk mengumpulkan data terstruktur yang dapat dianalisis secara statistik untuk memahami fenomena, misalnya untuk mengukur perilaku, sikap, dan variabel lain yang diteliti. Kemudian yang kedua ada tes dan skala. Nah, tes dalam skala dalam penelitian kuantitatif juga bisa mengukur variabel tertentu. Jadi penggunaan tes dan skala yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa variabel yang diukur itu bisa memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Jadi ada beberapa skala, ada skala nominal, skala contohnya ada jenis pekerjaan, jenis kelamin, kemudian ada skala urut, ada skala Likert, dan misalnya tingkat pendidikan, ada skala selang, yaitu urutan dengan interval yang sama. Contohnya ada skala suhu, ada skor tes, dan skala rasio, ada berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Kemudian kalau tes dirancang untuk menilai pengetahuan atau keterampilan atau kemampuan tertentu. Jadi tes biasanya berupa benar atau salah yang digunakan untuk mengevaluasi atau mendiagnosa sebuah kondisi gitu. Kemudian format tes biasanya ada berbagai format juga, ada pilihan ganda atau benar dan salah. Nah, penilaian skor tes biasanya didasarkan pada jumlah jawaban yang benar, kemudian dapat diubah menjadi skor standar untuk perbandingan. Tes biasanya juga digunakan dalam penelitian pendidikan. Nah, kemudian tujuan penelitian, Mas. Tujuan apa namanya? Selanjutnya. Kuesioner sebagai, nah itu tujuan instrumen penelitian. Jadi yang pertama ada ukuran hasil, maksudnya itu menentukan efektivitas program atau intervensi pendidikan. Kemudian ada diagnosis untuk mengidentifikasi masalah atau kondisi tertentu, ada screening atau mengidentifikasi individu yang memerlukan penilaian lebih lanjut. Selanjutnya penyusunan item pertanyaan. Ada beberapa langkah dalam penyusunan item pertanyaan. Yang pertama ada definisikan konstrukti atau menentukan variabel yang akan diukur. Tetapkan secara jelas dulu konstruk atau variabel yang akan diteliti. Bisa misalnya ada sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan penelitian kita. Kemudian yang kedua mengembangkan content item. Maksudnya di sini yaitu kita menentukan apakah nanti akan menjadi pertanyaan tertutup atau pertanyaan terbuka. Tapi untuk pertanyaan terbuka itu mungkin kurang cocok untuk analisis kuantitatif yang jadi biasanya digunakan pertanyaan atau pernyataan tertutup yang nanti akan menggunakan pilihan skala Likert atau benar dan salah. Kemudian gunakan format yang terstruktur. Jadi misalnya skala Likert yang umumnya digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, biasanya juga berkisar dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Jadi format ini memungkinkan tanggapan yang bernuansa atau memfasilitasi analisis kuantitatif. Kemudian selanjutnya tentang standarisasi instrumen. Nah, standarisasi instrumen dalam penelitian kuantitatif mengacu pada proses memastikan bahwa instrumen dan metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data konsisten dan dapat dibandingkan di berbagai penelitian dan konteks. Jadi ada 3 aspek utama dalam standarisasi. Yang pertama adalah akurasi dan presisi. Standarisasi bertujuan untuk meningkatkan
akurasi agar penting untuk membandingkan hasil di berbagai instrumen dan penelitian. Kemudian ada pengendalian faktor-faktor pengganggu, membantu dalam mengendalikan faktor yang dapat mempengaruhi perbandingan hasil seperti distribusi usia yang berbeda, misalnya dalam suatu penelitian epidemiologi. Kemudian ada reproduktivitas, yang memastikan bahwa hasil dapat direproduksi dalam kondisi yang berbeda oleh peneliti yang berbeda juga dan menggunakan instrumen yang berbeda. Selanjutnya Mas Rido. Nah, manfaat standarisasi yaitu tadi akurasi data agar hasil pengukurannya lebih tepat, kemudian peningkatan kualitas penelitian agar jika instrumen sudah terstandarisasi, peneliti dapat memastikan bahwa kualitas dan perbandingan mereka itu dapat digeneralisasikan lebih kuat gitu. Kemudian ada konsistensi dan ada komparabilitas. Selanjutnya Mas Rido. Nah, terkait dengan validitas dan reliabilitas instrumen dalam penelitian kuantitatif. Validitas dan reliabilitas itu juga konsep yang sangat penting dalam penelitian kuantitatif karena keduanya menentukan kualitas instrumen yang akan kita gunakan. Nah, konsep dasar dari validitas, uji validitas dalam penelitian kuantitatif itu merupakan proses untuk memastikan bahwa alat ukur atau instrumen penelitian yang sudah kita susun itu benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi validitas itu merupakan konsep yang berkaitan dengan akurasi atau ketepatan alat ukur dalam menjalankan fungsinya. Jadi tanpa adanya validitas, kesimpulan yang diambil dari data penelitian bisa jadi tidak akurat karena prinsip utama dalam validitas itu merupakan menentukan apakah suatu tes itu telah mengukur apa yang ingin diukur, apakah sudah tepat dalam memberikan dalam penyusunan instrumen tersebut, kemudian proses uji validitas ini juga ada pengujian rasional, empiris, kemudian komparatif, dan validitas pertanyaan. Uji validitas dalam penelitian kuantitatif merupakan proses yang kompleks karena nanti akan ada berbagai metode pengujian. Selanjutnya Mas Rido. Nah, jadi ada beberapa jenis validitas, ada validitas konten, konstruksi, kemudian ada validitas kriteria, dan ada validitas saya lupa. Kita validitas konten dulu. Validitas konten atau ini merupakan aspek yang penting untuk memastikan bahwa instrumen penelitian mengukur konstruk yang dimaksud secara akurat. Biasanya validitas isi itu melibatkan evaluasi apakah item instrumen itu sudah representatif atau sudah relevan dengan konstruk target. Jadi biasanya validitas isi ini sering melalui penilaian ahli, di mana para ahli mengevaluasi item-item yang sudah disusun tersebut sesuai dengan topik penelitiannya atau belum gitu. Kemudian yang kedua ada validitas konstruksi. Nah, dalam validitas konstruksi mengacu pada tingkat di mana sebuah tes atau instrumen mengukur konsep yang ingin diukur. Jadi, untuk memastikan bahwa hasil penelitian nanti bermakna, dapat akurat, mencerminkan konstruksi teoritis, maka perlu dilakukan evaluasi berupa penyempurnaan alat pengukuran tersebut dengan biasanya dilakukan dengan uji validitas criterion validity atau convergent
and discriminant validity, atau menggunakan analisis uji validitas menggunakan apa itu namanya person product moment misalnya. Nah, kemudian ada validitas kriteria. Validitas kriteria, Mas Rido. Nah, dalam validitas kriteria itu merupakan apa namanya, untuk mengukur seberapa baik suatu alat ukur itu bisa memprediksi berdasarkan alat ukur lain yang sudah jelas. Jadi maksudnya dalam validitas kriteria ini membandingkan instrumen yang sudah apa ya namanya, sudah terbukti valid kemudian dibandingkan dengan instrumen kita. Jadi ada jenis validitas kriteria, ada concurrent validity. Jadi dalam jenis ini menilai korelasi antara ukuran yang dimaksud dengan ukuran yang sudah mapan diambil pada saat yang sama. Jadi ini digunakan untuk menentukan apakah ukuran baru bisa digunakan secara bergantian. Kemudian ada predictive validity. Jenis ini mengevaluasi seberapa baik ukuran tersebut bisa memprediksi hasil di masa mendatang. Jadi hal ini khususnya benar untuk konteks di mana tujuannya adalah memperkirakan perilaku di masa mendatang gitu. Kemudian selanjutnya, nah ada beberapa perbandingan jenis validitas, ada 3 ya teman-teman tadi. Pada validitas konten, kriteria, dan konstruksi. Jadi kalau dari segi definisi, validitas konten itu kan mengukur apakah instrumen sudah mencakup semua konsep. Kemudian kalau dalam kriteria validitas kriteria, mengukur seberapa baik ukuran instrumen itu diprediksi berdasarkan instrumen lain. Kemudian validitas konstruksi itu mengukur seberapa baik suatu instrumen itu menilai konstruksi teoritisnya. Nah, kemudian ada metode penilaian, kalau yang konten itu bisa menggunakan ahli. Kemudian kalau dari validitas konstruksi menggunakan analisis faktor, validitas kriteria menggunakan korelasi statik. Kemudian ada beberapa contoh. Nah, mohon maaf di sini validitas isi dan konten sebenarnya juga hampir sama, tapi saya bedakan di sini. Dari segi definisi tadi sudah, jadi contohnya dalam validitas isi, misalnya ada kuesioner tentang kepuasan mahasiswa mencakup berbagai aspek penting seperti kepuasan pada kualitas pengajaran, fasilitas kampus, dan layanan administrasi. Nah, untuk uji validitasnya itu misalnya mengajak ahli dalam pendidikan atau dosen untuk mengevaluasi isi item-item yang sudah kita susun itu apakah sudah sesuai dengan aspek-aspek yang penting atau sesuai dengan indikatornya. Kemudian ada validitas konstruk, misalnya ada instrumen tentang mengukur kecerdasan emosional. Jadi ada beberapa dimensi untuk mengukur kecerdasan emosional itu, misalnya menggunakan teori kecerdasan emosional, kesadaran diri, empati, dan pengendalian diri. Kemudian dilakukan uji konvergen atau uji diskriminan, membandingkan skor alat ukur kecerdasan emosional dengan yang sudah ada gitu. Jadi dibandingkan, atau juga bisa dengan cara analisis faktor atau analisis relasi. Kemudian selanjutnya ada validitas konten, ini sama dengan validitas isi. Ada yang selanjutnya ada validitas kriteria. Jadi ini untuk mengukur sejauh mana instrumen itu berhubungan dengan hasil pengukuran lain yang sudah diterima atau diprediksi. Jadi misalnya ada tes seleksi mahasiswa baru, bisa memprediksi kinerja akademik mahasiswa di semester pertama. Untuk memastikan hasil validitas kriteria, perlu juga membandingkan hasil tes dengan misalnya IPK mahasiswa di semester
ketika sudah mengikuti perkuliahan. Jadi jika tes seleksi itu bisa memprediksi dengan baik kinerja mahasiswa di semester pertama, maka tes tersebut dianggap validitas kriteria yang dianggap sebagai valid gitu. Jadi, ada ujian tes, kalau hasilnya bagus, kemudian hasil kinerja akademiknya juga bagus, maka tes tersebut dianggap valid seperti itu. Kemudian selanjutnya Mas Ridho. Nah, yang kedua berkaitan dengan reliabilitas. Reliabilitas itu juga konsep yang penting untuk mengukur pengukuran yang mengacu pada sejauh mana instrumen itu bisa memberikan hasil yang konsisten. Jadi mau digunakan kapanpun dan untuk siapapun hasilnya itu konsisten. Jadi reliabilitas itu kan mengukur kemampuan suatu instrumen untuk menghasilkan hasil yang konsisten dari waktu ke waktu, dari item satu ke item lainnya, dari penilai satu ke penilai lainnya. Jadi mau digunakan oleh siapapun hasilnya itu konsisten gitu. Kemudian reliabilitas juga mencerminkan sejauh mana penelitian itu bebas dari kesalahan pengukuran. Kesalahan ini biasanya bisa berupa masalah waktu, masalah konsistensi penilaian dan konsistensi internal. Dan ada beberapa jenis-jenis reliabilitas, Mas Ridho. Next. Nah, jenis-jenis reliabilitas ini yang saya ambil dari beberapa referensi. Ada retest reliability, mengukur konsistensi hasil jika tes yang sama diberikan waktu yang berbeda. Jadi ada soal kemudian diberikan waktu yang berbeda, misalnya seminggu kemudian. Kemudian ada alternate form reliability untuk mengukur konsistensi hasil antara dua bentuk tes yang berbeda tapi setara. Jadi mungkin konten materinya sama tapi bentuknya berbeda. Kemudian ada iterator reliability untuk mengukur konsistensi hasil antara nilai yang beda. Dan yang keempat ada internal konsistensi, mengukur konsistensi hasil di dalam instrumen itu sendiri. Biasanya ini dilakukan menggunakan koefisien Konbreg alpha. Nah, ini contoh dari masing-masing jenis uji reliabilitas tadi. Yang retest reliability misalnya mengukur kepuasan mahasiswa yang diberikan pada minggu pertama atau minggu kedua itu sama atau berbeda. Kemudian ada alternate form reliability, itu misalnya ada kemampuan matematika, ada dua bentuk tes, misalnya yang pertama pilihan ganda, yang kedua esai. Kemudian ada iterator reliability, penilaian kualitas presentasi mahasiswa oleh dua dosen yang berbeda. Kemudian ada internal konsistensi, misalnya ada kuesioner kecerdasan emosional, ada beberapa item yang mengukur dimensi. Jadi menggunakan untuk uji ini menggunakan uji Cronbach alpha. Kemudian selanjutnya metode pengujian validitas dan reliabilitas. Tadi ada beberapa sudah termasuk beberapa contoh yang sudah saya sebutkan tadi, tidak saya ulang lagi. Kemudian selanjutnya Mas Ridho. Nah, pentingnya validitas dan reliabilitas itu yang pertama agar akurat, kemudian menghindari kesalahan, dan kombinasi beberapa metode pengujian itu untuk meningkatkan kualitas instrumen. Selanjutnya yang analisis EVA dan CFA dalam pengembangan instrumen. Nah, mungkin ini saya kurang terlalu mendalam membahasnya, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Prof. Mami. Ini saya coba menjelaskan sedikit gambaran terkait dengan analisis EVA dan CFA. Lanjut Mas Ridho. Ya, jadi apa itu EVA atau Exploratory Factor Analysis? Jadi EVA merupakan teknik statistik yang biasanya digunakan dalam beberapa bidang
sosial, pendidikan untuk mengidentifikasi struktur dasar dari serangkaian variabel yang diamati. Sebenarnya minggu lalu sudah disinggung tentang EVA dan CFA. Kemudian tujuan utama dari EVA sendiri untuk mengidentifikasi struktur laten. Apakah EVA membantu mengungkap konstruk atau faktor laten, menjelaskan korelasi di antara variabel yang diamati. Jadi ini menjadi penting untuk memahami dimensi mendasar yang nanti akan mempengaruhi data. Kemudian reduksi data dengan mengidentifikasi sejumlah faktor yang yang lebih sedikit, EVA bisa mengurangi kompleksitas sehingga lebih mudah untuk menafsirkan dan menganalisis. Hal ini berguna ketika berhadapan dengan kumpulan data besar dengan banyak variabel. Kemudian ada pengelompokan item terkait, jadi dalam EVA kelompokkan item yang sangat berkorelasi dari satu sama lain ke dalam faktor. Ini mengidentifikasi kelompok item yang mengukur konstruk yang sama, sehingga untuk menyederhanakan struktur data. Kemudian ada beberapa langkah-langkah dalam melakukan EVA, yaitu yang pertama mengumpulkan data, memastikan data itu memenuhi asumsi EVA seperti sampel cukup atau tidak, kemudian matriks korelasinya sudah sesuai atau belum. Kemudian ada ekstraksi faktor, biasanya menggunakan metode seperti prinsipal komponen analisis atau maksimum likelihood untuk mengekstrak faktor. Pemilihan metode ini bisa mempengaruhi hasil didasarkan pada sifat data dan tujuan penelitian. Kemudian menentukan jumlah faktor. Ada beberapa teknik seperti para analis Kaiser criterion digunakan untuk memutuskan berapa banyak faktor yang akan dipertahankan. Langkah ini digunakan untuk menghindari ekstraksi faktor yang berlebihan atau yang kurang. Kemudian ada rotasi faktor, misalnya ada untuk menentukan struktur faktor yang lebih sederhana dan lebih mudah diinterpretasikan. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi atau penanaman faktor. Jadi memahami apa yang diwakili oleh setiap faktor, menetapkan nama yang bermakna untuk faktor-faktor tersebut. Dan selanjutnya tantangan dan pertimbangan dalam EVA, mungkin ada beberapa masalah ukuran sampel yang memadai sangat penting untuk hasil EVA yang lebih akurat. Ukuran sampel yang kecil bisa juga menyebabkan faktor yang tidak stabil. Kemudian ada juga permasalahan outlier dan kualitas data. Jadi kehadiran outlier dan heterogenitas dapat mempengaruhi akurasi EVA. Metode yang kuat bisa membantu mengurangi masalah tersebut. Dan yang selanjutnya adalah ada kriteria rotasi. Jadi pemilihan kriteria rotasi juga bisa berdampak pada struktur faktor dan perlu dipertimbangkan secara hati dalam karakteristik datanya. Nah, aplikasi EVA juga bisa digunakan dalam berbagai bidang psikologi, ilmu sosial, ekonomi, dan kesehatan, dan sebagainya. Selanjutnya, analisis confirmatory factor analysis atau CFA. Confirmatory factor analysis atau CFA biasanya digunakan untuk menguji sejauh mana model yang dihipotesiskan itu sesuai dengan data yang diamati. Jadi CFA merupakan bagian dari teknik yang lebih umum yang disebut dengan Structural Equation Modeling atau SEM. CFA digunakan untuk menilai kesesuaian antara data yang diamati dengan model yang telah dikonseptualisasikan sebelumnya, yang secara teoritis mendasari hubungan antar faktor variabel laten dan variabel indikator yang diamati. Jadi CFA itu bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian model. Apakah CFA digunakan untuk menilai seberapa baik model yang diajukan sesuai dengan data yang ada. Jadi nanti bisa dilakukan pengujian kesesuaian model dengan berbagai indeks seperti RMS
CFA, CFI, dan sebagainya. Kemudian estimasi parameter. CFA juga memungkinkan peneliti untuk mengestimasi beban faktor, varians, dan faktor-faktor laten, serta variance error residual dari variabel yang diamati. Validasi struktur internal CFA digunakan untuk menguji validitas struktur internal juga dari instrumen pengukuran untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan itu sudah tepat dan konsisten. Kemudian CFA juga digunakan untuk menguji hipotesis teoritis mengenai struktur faktor-faktor yang mendasari data yang diamati. Jadi ini membantu dalam membuktikan bahwa teori itu mengkonfirmasi atau menolak teori yang diajukan berdasarkan data empiris. Selanjutnya, Mas. CFA sendiri kan sering digunakan dalam pengembangan maupun penyempurnaan instrumen pengukuran, juga untuk memastikan bahwa instrumen tersebut valid atau reliable jika digunakan dalam konteks yang berbeda. Langkah-langkah dalam ada beberapa ya. Pertama ada spesifikasi model, yaitu menentukan model yang diharapkan berdasarkan teori yang ada. Kemudian jadi bedanya dengan Eva tadi, kalau di sini kita harus sudah bisa menentukan model, menyusun model dari teori yang sudah ada. Kemudian mengidentifikasi model, memastikan bahwa model dapat diestimasi dengan data yang ada. Kemudian ada estimasi parameter menggunakan metode seperti generalized least squares untuk mengestimasi parameter model. Kemudian uji kesesuaian model menggunakan indeks kesesuaian untuk menilai seberapa baik model sesuai dengan data. Dan modifikasi model jika diperlukan perlu melakukan modifikasi model untuk meningkatkan kesesuaian data. Dengan demikian CFA merupakan alat yang sangat penting untuk menguji menguji dan memvalidasi model faktor yang telah diujikan sebelumnya dan memastikan bahwa model tersebut sesuai dengan data empiris. Kemudian beberapa perbedaan antara CFA dan EVA. Selanjutnya Mas Rido. Nah, jadi ada beberapa perbedaan EVA dan CFA. Dari segi tujuannya, EVA digunakan jika peneliti tidak memiliki teori yang telah ditetapkan sebelumnya tentang struktur data. Jadi EVA membantu mengidentifikasi hubungan yang mendasari antara variabel yang diukur tanpa memaksakan struktur tertentu, dan EVA juga mengurangi sekumpulan besar variabel yang menjadi sekumpulan faktor yang lebih kecil sehingga data itu lebih mudah dikelola dan diinterpretasikan. Kemudian kalau dalam CFA digunakan ketika peneliti sudah memiliki hipotesis spesifik tentang struktur data. CFA menguji apakah data itu sesuai dengan model yang telah ditetapkan sebelumnya, dan CFA juga bisa untuk menilai validitas dan reliabilitas model pengukuran konstruk laten. Kemudian dalam aplikasinya biasanya EVA itu sering digunakan pada tahap awal penelitian untuk mengeksplorasi kemungkinan struktur faktor yang mendasarinya dan membantu menemukan pola atau pengelompokan di antara variabel yang tidak langsung terlihat. Sedangkan kalau CFA itu digunakan untuk mengkonfirmasi struktur faktor yang disarankan atau model teoritis untuk mengevaluasi seberapa baik model yang dihipotesiskan itu sesuai dengan data yang diamati. Selanjutnya, lanjut Mas Rido. Nah, ini tadi juga sama ya Mas Rido, next aja. Nah, keterkaitan EVA dan CFA dan validitas instrumen. Jadi instrumen tadi kan agar bisa mengukur apa yang dimaksudkan, maka dalam EVA ini mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan, sedangkan CFA mengkonfirmasi model faktor yang dihipotesiskan. Sepertinya sudah selesai ya Mas Rido. Lanjut Mas.
Nah, ada beberapa kesimpulan. Jadi teknik sampling, pengembangan instrumen, dan analisis EVA, CFA merupakan elemen penting dalam penelitian kuantitatif. Jadi EVA dan CFA saling melengkapi dalam proses validasi instrumen penelitian, dan penerapan yang tepat menentukan temuan yang valid dapat Ya, dianjurkan dan belum bermanfaat. Iya. Sekian Prof paparan dari kami, mohon kalau ada salah dibenarkan buat teman-teman yang bertanya atau ada hal yang diskusikan dipersilahkan. Atau dari Prof Ya, Mami dulu. ini sudah banyak sekali yang disampaikan Mbak Fatmi dari tadi tentang sampling, lalu pengembangan instrumen gitu kan, lalu di pengujian validitas dan reliabilitas sampai dengan EVA dan CA gitu. Ya monggo, ini apa ya, kalau mau kuantitatif ya seperti itu gitu kan. Sebenarnya outputnya gini, kalau kemarin kita diskusi pengembangan teori gitu kan, dari mengembangkan teori, menentukan kerangka konseptual, lalu dari kerangka konseptual dilanjut dengan teori mikro tentang variabel yang akan diukur. Nah, dari situlah kemudian mengembangkan instrumen gitu ya, mengembangkan item-item, lalu diuji item-item itu gitu kan. Dari uji analisis validitas isi ke expert, dari expert kemudian dirangkai, baru setelah itu dilakukan ke uji lapangan gitu kan, secara empiris di lapangan dengan sampel yang setara sesuai dengan siapa instrumen itu akan digunakan gitu. Baru kemudian dilakukan analisis EVA, CFA atau SEM gitu kan kemarin. Nah, baru kemudian instrumen itu digunakan. Nah, ada 2 ukuran sampel di situ. Ketika kita menguji instrumen, itu juga butuh sampel, tapi ukuran sampelnya berbeda dengan ukuran sampel ketika kita mau uji populasi. Kalau kita menguji populasi, yang menjadi dasar dalam menentukan ukuran sampel kan berapa jumlah N-nya gitu ya, berapa jumlah populasi, lalu dari jumlah populasi diambil sekian sampel. Nah, itu di ukuran sampel ketika kita akan menguji yang ada di populasi. Nah, ketika kita mengembangkan instrumen, yang menjadi dasar dalam menentukan ukuran sampel adalah indikator dan item yang disusun itu berapa gitu. Kalau di dalam hire itu satu item dikerjakan oleh 5 sampai 10 orang gitu. Sehingga ketika dalam variabel itu ada 20 item, maka ketika kita uji yang terbaik adalah dikerjakan 5 sampai 10 orang kali 20 gitu ya. Jadi bisa 100 sampai dengan 200 orang. Jadi ukuran sampelnya ditentukan berbasis pada indikator dan item yang dikembangkan, bukan didasarkan pada N. Jadi ada 2 cara untuk menentukan ukuran sampel, apakah itu sampel untuk menguji instrumen atau sampel untuk uji hipotesis yang akan diberlakukan bagi populasi. Baik, itu tambahan sementara saya, bisa monggo untuk yang mau mendiskusikan. Teman-teman kayaknya udah pusing duluan ini ya. Saya Bu Ami. Iya. Ini langsung saja ya, Prof. Langsung ke Prof ya, Pak. Ini hanya mengkonfirmasi saja. Jadi ketika misalnya penelitian kita R&D gitu ya, mengembangkan sebuah alat dari hasil penelitian sebelumnya. Nah, alat itu kemudian kita ujikan validitasnya, validitas expert begitu ya, Prof ya. Meliputi Iya. media,
maksudnya konten gitu ya, konten Mhm. sama alatnya itu sendiri. Oke. Nah, pengembangan instrumennya, nah itu Bro, pengembangan instrumennya misalkan kita ingin mengembangkan sebuah produk IT atau untuk pembelajaran. Nah, berarti instrumennya itu mengacu kepada, eee, variabel yang diukur oleh alat itu gitu, Bro. Misalkan gini, saya ingin mengukur, eee, mengembangkan alat layanan bimbingan dan konseling gitu ya, Mmm. basis AI. Nah, berarti, di situ alat IT-nya adalah maksudnya validitasnya itu berarti validitas terkait dengan layanan BK-nya, sebagai konten BK-nya, yang kedua adalah validitas terkait dengan IT-nya, begitu ya, Bro? Ya, validitas yang sering kalau di pengembangan istilahnya kelayaan gitu ya. Oh ya, kelayakannya ya. Ya, uji kelayaan atau uji artinya validitas. Nah, kalau, valid ya layak gitu. Ya, memang harus mengembangkan, dari indikator yang mau diukur dari pengujian itu apa, gitu. Misalnya kalau yang mau diukur produknya apa. Kalau produk itu misalnya berupa media, ya berarti media itu dikatakan layak jika apa. Nah, disitulah menjadi kriteria, gitu kan. Nah, justifikasi expert itu berarti berapa orang? Kan kemarin kalau kami biasanya di luar sana itu rata-rata ya 2 orang, 3 orang begitu, Bro. Nah, kalau justifikasi ekspor itu sebenarnya yang sebaiknya ganjil. Iya, ganjil ya 3 orang. Ganjil 3 atau 5 Iya, atau 7 atau seterusnya yang ganjil. Kalau 2 itu kan iya ya, betul betul, iya. akan jadi Oke problem oke. karena tidak ada sebagai penengah gitu. Oke. Nah, alat ini misalkan mau diterapkan di, eee 5 sekolah projek gitu ya, 5 sekolah projek kepada guru-guru BK gitu. Nah, sedangkan di guru BK tersebut itu di satu sekolah itu katakanlah hanya ada, satu satu apa 2 lah, 2 satu sekolah itu ada 2 guru BK. Kalau 5 itu kan berarti 10 guru BK. Artinya berarti nggak perlu ada sampel gitu ya, Prof, ya? Artinya berarti total populasi di guru BK itulah yang Ini untuk menguji apa? untuk menguji ini, efektivitas literasi digitalnya gitu. Kenaikan sebelum menggunakan alat itu, sampai setelah menggunakan alat itu Oke, gitu. untuk uji efektivitas berarti kan pakai eksperimen. Iya, Itu kan, oke. dieksperimenkan pada kelas yang menggunakan model dan kelas yang tidak menggunakan model. Apakah nanti ada perbedaan di pretest dan posttestnya? Iya, betul. Nah, kalau mau itu kan berarti ada kelas, nah, satu sekolah gurunya satu, tapi dia kan punya beberapa kelas. Iya Ya, jadi satu kelasnya diberi tindakan, satu kelas tidak diberikan tindakan. Sehingga nanti akan dilihat hasilnya berbeda atau tidak. Tidak diberi tindakan, tapi diberi tindakan sebagaimana yang biasanya. Yang satu menggunakan model yang baru. Nah, nanti bedanya apa? Sehingga nanti kalau dilihat bahwa ada perubahan pada kelompok eksperimen, nah di situ berarti efektif kan gitu kan. Sementara tidak terjadi perubahan pada kelompok yang tidak mendapatkan, tindakan gitu. Apa nanti kalau berbedanya gitu kan, perbedaan rata antara 2 kelompok itu signifikan, ya berarti memang ada perbedaan, artinya efektif. Karena tujuan dari model yang dikembangkan kan untuk memberikan sesuatu yang berbeda dari kelompok yang tidak mendapatkan tindakan. iya, artinya berarti sampel itu justifikasi kita ya, Bro? Maksudnya gini, misalkan saya Itu yang ingin ditanya sampel yang mana? Kalau eksperimen sampel itu sampel yang penggunaan alat tadi, alat ini digunakan oleh oh guru-guru kalau itu ya ciri nah, khasnya dari peneliti, tapi harus oke, setara. Antara oke. kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen itu memiliki karakteristik yang setara, Oke. sama gitu. Jangan yang satu di kelas 1, yang satunya di kelas 2, ya berbeda. Kelasnya pun bukan kelas yang memilih satu kelas ini milih anak pinter. Dulu kan sering gitu ya, anak yang pinter-pinter di satu kelas, anak yang kedua yang satu kelas lagi dia
anaknya dengan kemampuan yang di bawah. Nah, itu nggak bisa. Ketika kita memberikan tindakan pada 2 kelas yang memiliki karakteristik sama atau setara. Oke, nggih, Prof. Ya sementara itu dulu, Prof. Lanjut teman-teman yang lain. Terima kasih, Prof. Ya, monggo yang lain. Saya sendiri yang tanya boleh, Prof? Boleh. Berkaitan dengan instrumen, Prof, ketika disertasi itu apakah kita boleh mengadopsi atau menggunakan instrumen yang pernah ada sebelumnya dan itu sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya ya, Prof, ya? Misalnya boleh, apakah kita harus menguji ulang validitas tersebut? Instrumen yang lama itu, apakah pengujiannya, sampelnya setara dengan sampel yang akan kita ukur? Itu yang menjadi patokan. Dulu ngujinya di mana? Kalau dulu ngujinya di Malaysia, ya Malaysia sama Indonesia kan berbeda. Apalagi diuji di misalnya instrumen ini memang sudah baku, tapi itu pengujiannya ada di Amerika atau di Eropa. Lalu mau digunakan di Indonesia. Nggak bisa toh, karena waktu pengujian sampelnya tidak setara. Maka tadi kan ketika uji empiris, kita gunakan pada sampel yang setara dengan di mana instrumen itu akan digunakan. Kalau pengujiannya di Jogja, mungkin mau dipakai di Jogja, silakan. Karena berarti sampel uji instrumen itu setara dengan populasi di mana kita akan meneliti. Kalau itu tidak, maka kan perlu ada adaptasi. Instrumen-instrumen yang berbahasa Inggris itu perlu diadaptasi untuk bisa digunakan di Indonesia. Berkonteks, sama enggak konteksnya? Kita enggak bisa hanya sebatas mentranslate ke dalam bahasa Indonesia. Ternyata kontennya berbeda. Nah, berarti perlu ada adaptasi. Nah, ketika kita melakukan adaptasi terhadap item, ya otomatis kita menguji dulu toh. Cocok enggak digunakan di Indonesia, di Jogja, atau mungkin di Papua, atau di mana di Indonesia ini. Gitu. Jadi perlu ada yang namanya adaptasi instrumen. Dari mana mau digunakan di mana. Ya, meskipun dari sumber rujukan aslinya ya, Prof, ya? Ya, rujukan aslinya dia valid dan reliable diuji mana. Karena valid dan reliable itu kan ada konteksnya toh. Valid untuk siapa? Reliable juga tepat itu kan valid itu kan juga konten ya. Kalau tadi dengan konstruknya valid. Lalu apalagi dengan reliable terkait dengan di mana itu diujikan. Tepat untuk anak Eropa, tapi tepat enggak untuk anak Indonesia? Nah, kan perlu ada uji dulu gitu. Itu Mbak. Mungkin Prof mau bertanya, Prof. Ya. Ya, terkait kan disertasi saya insya Allah mengembangkan model literasi dasar untuk anak-anak dengan hambatan intelektual ringan. Nah, di sini pertanyaannya untuk anak-anak disabilitas atau anak-anak dengan hambatan intelektual ringan itu kan terbatas ya, Prof, jumlahnya. Berarti apakah kita bisa menggunakan kuasi eksperimen, Prof? Kan nggak ada kelompok kontrolnya. Itu pun karakteristiknya kan dia propositive sampling ya, Prof. Maksudnya kan khusus gitu, maksudnya kayak bisa mencari yang setara dengan karakteristik anak itu gitu. Apakah Iya. bisa? Iya bisa aja, tapi dengan keterbatasan. Memang beberapa teman yang penelitian pengembangan ketika pengujian tidak menggunakan eksperimen, tapi ya hanya dicobakan gitu saja. Apakah antara pretest dan posttest nanti berbeda? Walaupun logikanya ya mesti berbeda. Masuk pretest dan posttest tidak berbeda. Gitu. Atau menunjukkannya biasanya dengan grafik.
ada progresnya. Ketika sekian kali tindakan itu hasilnya seperti apa itu digambarkan dalam sebuah grafik gitu. Jadi perkembangan grafik itu yang menunjukkan bahwa ada progres yang berbeda pada anak-anak yang mendapatkan tindakan itu gitu. Memang ada, tapi ditulis keterbatasan bahwa pengujian ini tidak menggunakan kelompok kontrol. Nggih, kalau di pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus itu kan ada SSR ya Prof ya, single subject research. Ya, Nah, apakah menggunakan, tapi kan itu khususnya untuk perilaku, lebih pada untuk penelitian perilaku. ya sama Nah, dengan untuk kita uji hipotesis untuk kelompok yang terbatas kan kita juga ada statistik parametrik, statistik non parametrik. Ya parametrik. nanti Nggih, untuk teman-teman yang di kebutuhan khusus kan memang lebih sering menggunakan statistik non parametrik non-parametrik. karena memang Iya. beda, populasinya tidak normal gitu kan. Wah, kalau yang Kasihan Prof menggunakan kalau parametrik normal. kan yang memang populasinya berdistribusi normal, yang itu tidak gitu loh. Hmm. Jadi tidak bisa melakukan pengujian dengan memperlakukan sama dengan kelompok yang memang spesial kan gitu. Nggih, makasih Prof. Matur nuwun. Ya. Ada lagi enggak? Ini saya coba tampilkan. Sudah muncul ya? Betul. Ketika kita menuliskan butir ini kan tidak tiba-tiba menulis ya. Tapi kemarin ini dimulai dari kajian teori, gitu kan. Muncul kerangka teori. Dari kerangka teori, peneliti akan mengembangkan menjadi kerangka konseptual. Dari kerangka konseptual kan sudah muncul variabel-variabel gitu kan. Lalu variabelnya ini, variabel yang akan diukur ini dikembangkan ke dalam indikator dan deskriptor. Nah, dari sinilah kemudian ditulis butir-butirnya. Nah, jadi penulisan butir ada landasan teorinya gitu. Nah, ketika penulisan butir dilakukan, lalu ini dilakukan analisis dan revisi butir yang sering disebut dengan validitas expert atau validitas inter-rater tadi. Expert ini sebagai rater. Nah, untuk pengujian ini bisa menggunakan formula Eigen atau formula CVR atau formula-formula lain yang tujuannya adalah untuk melakukan uji validitas butir. Jadi apakah item-item yang disusun ini valid gitu, sesuai dengan konstruknya gitu ya. Jadi apakah item nomor 1 ini sesuai dengan konstruk tadi yang dikembangkan. Maka dinilai oleh para expert. Nah, hasil penilaian expert ini bisa masuk ke dalam rumus Eigen atau CVR. Nah, nanti mungkin ada yang gugur, ada yang gitu. Nah, dengan analisis ini kalau teliti ini bisa menjadi jurnal ini. Kemarin ada siswa S3 juga itu dapat hibah disertasi, harus artikel ya. Artikelnya ini ada analisis instrumen pengukuran social responsibility dengan menggunakan Eigen V. Masuk ke jurnal Sinta 2 karena tuntutannya itu. Nah, ketika ini sudah ditemukan, maka dirakit dalam satu instrumen yang sudah teruji oleh expert gitu kan. Nah, dari inilah kemudian ini diuji coba pada apa tadi, sampel yang setara dengan populasi yang nanti mau diteliti gitu loh. Maka tadi
sudah teruji, tapi teruji di tempat lain yang tidak setara, ya berarti menguji ulang. Nah, ketika menguji dengan sampel yang setara ini, karena yang diuji ini adalah instrumen, maka untuk menentukan ukuran sampel bukan berdasar pada N besar atau populasi, tapi ini didasarkan pada jumlah item yang disusun. Jadi saya sampaikan 5-10 kali jumlah item. Nah, lalu itu digunakan exploratory. Nah, kalau teorinya belum yakin gitu kan, pakai exploratory tadi, masih ragu-ragu gitu kan. Tapi kalau sudah pasti pakai confirmatory. Teorinya udah jelas kok, mau dikonfirmasi saja gitu. Karena untuk memastikan apakah butir-butir ini mewakili indikator dan variabel, pakai konfirmatori. Atau mau dimulai eksploratori lalu ke konfirmatori juga bisa. Nah, baru ketika ini terpenuhi, eksploratori dan konfirmatorinya terpenuhi, nah akan terseleksi di situ butirnya. Mana yang gugur, mana yang tidak, gitu kan. Baru kemudian akan ketemulah butir-butir yang baik, dan ini yang akan menjadi instrumen yang valid dan reliable. Nah, kalau ini sekalian mau menguji apakah konstruk teori yang dibangun ini fake, maka lanjut setelah konfirmatori, lanjut dilihat SEM-nya. Gitu kan. Struktur equation modelingnya, sehingga kita bisa menyatakan bahwa konstruk teori yang digunakan untuk mengembangkan instrumen itu adalah instrumen yang memenuhi GOF-nya, good fit of test, GOT ya, goodness of fit, GOF, goodness of. Gitu. Jadi struktur teori yang digunakan untuk mengembangkan instrumen itu adalah teori yang bisa diterima, yang sesuai gitu. Nah, baru kemudian di situ ada instrumen. Begitu untuk pengembangan langkah-langkah yang bisa dilakukan. Ini sebenarnya tentang ini ya, validitas tadi iterator dengan eigenv untuk melihat indeks validitas berdasarkan pada hasil penilaian panel ahli sebanyak N orang. Nah, tadi N orangnya berapa? 3, 5, atau ya genap juga sebenarnya tidak dilarang. Terhadap satu item, mengenai sejauh mana item tersebut mewakili konstruk teori tadi. Gitu. Jadi apakah item yang disusun itu memang mewakili konstruk yang diukur. Sehingga kalau mau menilaikan instrumen itu jangan hanya instrumennya yang diberikan, tapi kisi-kisinya perlu disampaikan sehingga expert itu menilai. Nah, ini rumus Eigen yang bisa dibaca sendiri nanti gitu kan. Ini contoh gitu kan. Satu item dinilai 3 rater, 3 expert dengan skala 1 sampai 5. Artinya penilai itu akan menilai dari satu item dari sangat tidak sesuai ke sangat sesuai, rentangnya 5 gitu kan. Nah, kalau expert itu menilai, expertnya 3 menilai 4, 4, 5, N-nya tadi yang menilai adalah 3 orang, C ini adalah skor tertinggi dari penilaian karena tadi skalanya 5. Dan LOI adalah yang terendah 1, sangat tidak setuju, tidak sesuai itu 1. Lalu dimasukkan ke rumus, hasilnya 0,8. Nah, lalu yang jadi pertanyaan berikutnya, 0,8 ini valid atau tidak? Nah, ini yang menjadi ukuran kalau kita menggunakan Eigen, ini konsultasinya ke tabel Eigen. Nih, jadi Eigen itu punya tabel. Apakah 0,8 itu valid jika kategori penilaian tadi menggunakan skala 5. Lalu penilainya 3. Nah, kalau nilai 3 untuk taraf kesalahan 5%, di sini memerlukan skor 0,92. Maka kalau 3 penilai hanya menilai 0,8, sementara syarat
valid jika penilaiannya ada dengan skala 1 sampai 5 tadi memerlukan 0,9. 2 atau berapa tadi ya. Maka kalau seperti ini dinyatakan butir ini gugur karena tidak memenuhi 0,92. Nah, ini di Eigen V. Dan kalau mau bicara, tadi saya sampaikan kalau mau bicara jurnal, uji semacam ini sudah bisa masuk jurnal. Jadi ada mahasiswa S3 yang jurnalnya juga dimuat untuk bisa dengan Eigen V. Gitu. Nah, baru setelah ini, kalau ini sudah selesai, baru dirakit kembali. Karena mungkin dari 25 yang disusun item itu, berdasarkan penilaian expert, bisa jadi gugur 5 kan gitu kan. Nah, baru yang 5 itu mau direvisi atau mau tetap atau mau di-delete saja gitu kan. Kalau di-delete berarti tinggal 20, kalau mau direvisi berarti revisi dulu dan dinilai kembali. Baru setelah jadi ada uji instrumen di lapangan gitu. Barulah pakai EVA atau CFA. Atau nanti sampai lanjut ke konstruk teori dari satu variabel. Ini kemarin sebenarnya sudah kita singgung juga untuk diuji dulu per variabel. Kemudian kalau sudah ketemu ada pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain, konstruk hubungan antar variabel itu perlu diuji dengan set. Baik, sampai di sini ada yang mau menyampaikan? Bagaimana? Untuk yang pengembangan, nah, di pengembangan itu juga pasti membuat instrumen loh. Untuk membuktikan efektif tidaknya. Itu kan harus ada instrumen yang mengukur keberhasilan. Untuk pretest dan posttest. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Ya perlu diuji validitasnya. Meskipun hanya sebatas validitas expert. Baik, ada yang mau menyampaikan atau apa kok diam? Prof, kan kita pernah dengar ada yang unfavorable dan favorable ya, Prof, ketika membuat instrumen. Itu apakah wajib memenuhi syarat, maksudnya harus memenuhi begitu atau bagaimana ya? Karena kita kalau nampingin Untuk variasi saja, untuk variasi variasi aja ya ya. ada yang positif, ada yang negatif. Walaupun daripada membingungkan mau positif semua juga nggak dilarang. Oh iya. Oke. Tapi berarti itu tidak ada persentase berapa harus positif, berapa harus negatif ya? Oh, nggak ada. Mau positif semua juga boleh. Boleh. Kayaknya instrumen PISA itu nggak ada, jarang yang negatif gitu. Iya, Nah, kadang menjebak itu malahan. Tadi mungkin saya kelewat, Prof, kan ketika instrumen sudah jadi, kemudian sudah divalidasi oleh ahli seperti itu, kemudian sudah direvisi, kemudian kan dilakukan uji coba dulu ya, Prof ya. Ya, di lapangan empiris. Kelompok yang bukan merupakan sampel untuk penelitiannya. Sampel bukan sampel Iya, yang bukan setara. sampel. Ya. Ya, sampel. Nah, kemudian ketika instrumen itu sudah diuji cobakan, kemudian ada yang tidak valid dan ternyata jumlah yang tidak valid itu lebih banyak, berarti itu mengulang membuat pernyataan lagi atau pakai Tergantung persyaratan. Kalau ke EVA dan CFA, persyaratannya terpenuhi enggak? Bahwa item-item itu berdampak terhadap indikator itu berapa persen. Lalu dari indikator ke variabel itu berapa persen kalau ke second order ya untuk CFA. Kalau di EVA nanti bisa nilai eigenvalue-nya itu berapa persen. Kalau dari misalnya terakhir tinggal 10, tapi dari 10 item itu mampu memberikan nilai eigen lebih dari 60%, kan bisa dipakai.
Tapi kalau nilai Eigen itu ketemunya di bawah 50%, ya belum bisa dipakai. Berarti harus mengulang kembali. Jadi dilihat hasilnya yang seperti apa. Karena gugur berapa itu bukan satu-satunya kriteria gitu loh, masih ada kriteria lain. Terima kasih, Prof. Kan ada beberapa kriteria untuk itu ada 6 kriteria ya, memenuhi KMO-nya, lalu memenuhi anti-image-nya, korelasi anti-image-nya terpenuhi, komunalitasnya, lalu di ekstrak faktornya juga terpenuhi. Yang terakhir itu kan melihat nilai Eigen. Kalau dari Eigen value-nya berapa? Kalau dari 30 tinggal 15, tapi 15 itu memiliki nilai Eigen di atas 50% kan bisa dipakai. Tapi kalau kurang dari 50 ya jangan. Nggak harus mengulang kembali dalam membuat. Di konfirmatori juga begitu, ketika banyak ternyata kontribusi item yang tinggal 2 itu terhadap faktor kurang dari 0,5 kan juga nggak bisa. Karena pengembangan instrumen itu pokok ya, riset apapun kayaknya harus ada instrumen. Nah, kalau instrumennya nanti berupa wawancara Nah, itu atau observasi, sama pakai uji expert dulu. Apakah pertanyaan yang dibuat itu memang menanyakan sesuatu yang akan ditanyakan gitu. Berarti tetap validitas expert gitu kan. Nah, bagaimana uji empirisnya? Nah, uji empiris di dalam ini saya tampilkan kembali. Uji empiris untuk instrumen yang berupa tadi wawancara. Ini ya. Kan ikonnya sudah, ini untuk instrumen wawancara. Dan mungkin observasi. Ini terpenuhi. Nah, di sini ini waktu uji coba di lapangan, ini menggunakan yang ini. Indeks kappa atau ICC untuk melihat reliabilitas. Jadi validitasnya menggunakan iterator, reliabilitasnya juga menggunakan reliabilitas iterator. Nah, yang dilihat nanti gini, kalau reliable itu kan instrumen wawancara itu digunakan oleh siapapun, hasilnya tetap gitu kan. Kalau A itu menyatakan lulus, B juga lulus, C juga lulus gitu kan. Maka dalam uji reliabilitas ini juga sebaiknya ganjil orangnya, itu raternya itu ganjil. Nah, bisa menggunakan penghitungan indeks kappa atau ICC untuk melihat reliabilitas instrumen. Sehingga misalnya satu instrumen untuk mengukur praktek sholat gitu mestinya. Nanti satu anak itu dinilai oleh 3 penilai, oleh 3 rater. Hasilnya itu sama, 3-3-nya meluluskan gitu. Tidak yang 2 tidak meluluskan, yang 1 meluluskan. Nah itu berarti ada di instrumen yang kurang pas gitu. Gitu. Jadi untuk uji empirisnya pada instrumen wawancara atau observasi bukan validitasnya tapi reliabilitas. Kalau nanti di eksploratori dan konfirmatori ini selain validitas juga ada reliabilitasnya. Reliabilitas empiris gitu ya. Begitu. Ada lagi mau dibahas? Prof, Kadang saya mau iya. konfirmasi ulang tentang jumlah sampel untuk uji coba ini apakah harus
30 kali lipat daripada apa, butir kita atau boleh lebih kecil, Prof? 30. Kan katanya kalau misalnya alat ukur kita itu 30 butir, maka memerlukan 10 kali 30. Seperti itu, 5 Prof. sampai 10 kali 30. Ya, itu Oh, iya. menurut higher. Tidak 10 ya, 5 sampai 10. Jadi antara 150 sampai 300 jika butirnya itu ada 30. Oh, gitu. Ya, jadi memang lumayan besar ya, Prof? Oh ya, ya besar. Ini termasuk juga untuk uji coba soal kah, Prof? Nah, itu uji coba soal. Oh, maksudnya, oh iya, iya. Berarti kalau misalnya Itu dia kan udah uji coba instrumen. ya, maksudnya berarti termasuk tadi instrumen yang berupa angket sama soal semuanya ya, Prof? Oh, kalau soal nanti kan beda lagi, tidak menggunakan CFA. CFA itu kan lebih untuk yang angket Angket, ya. atau skala. Oh, baik, Prof. Terima kasih ya, Prof. Tapi kalau untuk uji coba soal misalnya sudah valid sama reliable, apakah tetap harus dilanjutkan ke daya beda atau daya kesukaran atau cukup sampai validitas dan reliabilitas, Prof? Justru daya beda itu di awal tuh, Mbak. Daya beda, Oh, mudah berarti sulitnya. kebalik ya? Biasanya kalau itu menggunakan RAS model tuh, Oh, bukan EVA CFA. Jarang kalau tes itu menggunakan EVA dan CFA. Menggunakannya RAS model. baik, Prof. Berarti kayaknya saya salah. Kan bukan validitas konstruk. Kalau tes kan validitas isi, Mbak. Kan biasanya dilanjut validitas konstruk, Kak. Maksudnya berarti saya yang salah, Prof. Nah, kalau apa validitas konstruk, kaitannya dengan validitas isi, kok kalau tes itu sesuai nggak isinya dengan apa yang mau diteskan kan gitu. Iya, Validitas konstruk kan karena dasar pengembangannya konstruk teori gitu loh. iya. Nah, kalau tes kan bukan konstruk teori yang menjadi dasar, tapi isi kompetensi kan. Iya, kalau di kami kan biasanya ada validitas isi dulu, kemudian dilanjut di lapangan gitu loh, Prof. Mesti yang sejauh saya lakukan Ya berarti di saya lapangan, tapi bukan validitas, validasnya validitas empiris, tapi bukan validitas konstruk, tetap validitas empiris dari validitas isi yang diuji secara empiris. Kalau validitas konstruk itu karena dasar pembuatannya adalah konstruk gitu loh, konstruk teori kan gitu. Kalau soal itu kan bukan konstruk toh, yang menjadi dasar kan isi. Maka ada konten validity sesuai nggak dengan isinya gitu. Kalau di ini kan sesuai nggak dengan konstruknya, konstruk teori yang dibangun sebelumnya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, ada lagi? Atau cukup? Cukup mumet. Kami itu kalau tidak keliru banyak yang penelitiannya kalau tidak berubah ini, itu kan pengembangan kalau tidak keliru teman-teman. Kebanyakan banyak yang di pengembangan. Yang saya mau tanyakan untuk validitas ini, yang untuk S3, yang di ilmu pendidikan, untuk analisis data itu diarahkan menggunakan aplikasi apa, Prof? Misalnya, apakah kalau untuk misalnya uji apa pretest posttest ataupun EVA CFA itu apakah pakai SPSS, apakah diarahkan pakai GISP atau diarahkan pakai MATPLS atau apa itu? Itu aja, Prof. Ya, tergantung mau menguji apa. Kalau SEM itu bisa SEM PLS, bisa AMOS, bisa LISREL. Kalau mau menguji EVA, CFA. Kalau EVA itu bisa menggunakan SPSS.
Nah, kalau uji beda ya pakai uji beda itu menggunakan Excel aja bisa ya. Karena uji beda itu kan sederhana, tapi pakai SPS juga bisa. Tinggal fasilitas aplikasinya itu memberi supporting untuk apa gitu. Itu ada kalau EVA itu ada di SPSS, kalau CFA itu bisa AMOS, bisa Lisrel, bisa SMPLS. Nah, kalau nanti banyak pengembangan itu relatif mix metode kan. Ada saatnya kualitatif, ada saatnya kuantitatif. Mengembangkan desain itu kualitatif. Tapi kalau analisis kebutuhan itu bisa dilakukan kuantitatif, bisa juga kualitatif. Ketika uji efektivitas, uji kelayaan itu mesti ke kuantitatif. Mengembangkan instrumen ya kuantitatif. Jadi eh, kuanti dan kuali di dalam penelitian pengembangan semuanya dilakukan. Bergantung pada tahap pengembangan itu mau menggunakan apa. Karena kalau misalnya mau menguji efektivitas, memang uji efektivitas tapi instrumennya nggak valid dan reliable, ya kan sama saja gitu kan. Instrumennya tidak mengukur apa yang mau diukur gitu. Menjadi uji efektivitasnya tidak tepat juga kan gitu. Maka kalau mengatakan pengembangan lebih sederhana enggak, justru tidak. Pengembangan itu jauh lebih kompleks. Karena memerlukan pemahaman secara lebih komprehensif tentang kuantitatif dan kualitatif. Maka tadi saya sampaikan mengembangkan instrumen itu semua metode penelitian memerlukan instrumen gitu kan. Jadi mendasar sebenarnya untuk pengetahuan tentang pengembangan instrumen. Di penelitian apapun memerlukan instrumen. Izin Prof melanjutkan pertanyaan Pak Husen tadi. Nah, untuk penelitian pengembangan itu kan untuk pengembangan desain itu kualitatif, Prof. Kemudian untuk analisis kebutuhan itu bisa kualitatif atau kuantitatif. Nah, pertanyaannya adalah untuk analisis kebutuhan ini instrumennya untuk kualitatif ataupun kuantitatif itu perlu validasi nggak, Prof? Sebenarnya perlu juga, misalnya mau FGD untuk analisis kebutuhan, kan kita menyusun beberapa pertanyaan kan. Nah, paling tidak kita kan bisa bertanya ke expert, kalau saya mau FGD tentang ini, apakah item-item pertanyaan sebagai pemantik diskusi itu sudah sesuai? Berarti kan perlu validasi expert kan gitu loh. Paling enggak di tahap yang pertama tadi pakai icon V atau pakai CVR untuk menguji apakah item yang akan kita gunakan sebagai instrumen FGD, pemantik diskusi dalam FGD itu memang sudah akan menanyakan apa yang mau ditanyakan. Apalagi survei gitu kan. Perlu juga kan, apakah instrumen survei saya ini sudah menanyakan apa yang mau saya tanyakan. Makanya validitas expert yang langkah pertama bisa menggunakan NV atau CVR atau yang lainnya, mungkin ada formula yang lain, itu penting untuk pengembangan instrumen yang paling dasar. Karena jangan-jangan kita mau bertanya tentang A, ternyata pemantik diskusi kita pertanyaannya tidak mengarah ke apa yang mau dianalisa. Ya kan nggak dapat informasi. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Baik, ada Jadi untuk lagi? penelitian pengembangan ini banyak validasinya nggih, Prof. Dimulai dari tataran tadi analisis sampai nanti efektivitas uji kelayakan dari yang kita kembangkan seperti itu. Terkait dengan Ya. follow up atau PKS dari
Banyak rumit dari setiap langkah saja, dari misalnya mau menggunakan adi model. Nah, analisis, tahap pertama analisis. Analisisnya mau kualitatif apa kuantitatif? Kualitatif berarti butuh instrumen untuk GD kan, gitu kan, atau mau wawancara, nanti ketemu hasilnya apa. Dari analisis membuat desain. Nah, itu kualitatif. Desainnya dibuat perlu berpikir logis untuk mengembangkan desain. Lalu desainnya diuji kelayaan. Berarti kan main kuantitatif kan, uji kelayaan. Dari kelayaan, lalu develop, mengembangkan itu berarti menerapkan. Tadi mau kalau di adi model itu kan mengeksperimen. Lalu mengeksperimenkan kuantitatif. Nanti efektivitasnya juga ke evaluasi. Apalagi adi model evaluasi itu setiap tahap dievaluasi. Ketika melakukan analisis hasil seperti apa, lakukan evaluasi. Kan gitu kalau adi model. Membuat desain, desainnya dievaluasi. Dievaluasinya baru ke ujinya, di develop itu ada ujinya, dievaluasi sampai nanti terakhir gitu. Ya, kita bahas nanti pas di penelitian pengembangan. Berarti minggu depan sudah bergeser ya, tidak ke kuantitatif, mau mix metode dulu atau mau pengembangan dulu? Setelah lebaran nanti. Pengembangan sepertinya Prof kemarin Ya, dari Iya, ya, kalau di RPS pengembangan ya, ya, ya Wardi ya. sama apa Mbak Rini? Fordi sama Adi. Oh, Mix 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 aja dulu. Baru pengembangan, habis itu pengembangan terus. Tapi kalau yang mix siapa ya bagiannya? Soalnya kalau pengembangan minggu depan kan kelompok, maksudnya setelah Lebaran kan kelompoknya saya, tapi kalau mix kan Arido, beda lagi ya. Rido, Bu. Kayaknya Mas Rido ya mix method. Arido mix. Berarti mix metode dulu. Boleh kalau mau mix metode dulu, berarti bukan kelompok saya ya berarti ya. Biar enak besok kita ini berusaha memahami. Tinggal digabungkan aja Pak Rido, dari kualitatif sama kuantitatif. Ada 6 tipe ya, ada 6 tipe mix Ya, metode. ya. Berarti Pak Rido dulu ya. Boleh, Bu. Oke lah. Ya, sambil jalan Prof, nanti mesti ada pertanyaan lagi Prof. Artinya pertanyaan itu bisa jadi akan kembali lagi ke yang sebelum-sebelumnya Prof. Ya bisa saja. Saya mau tanya Prof. Ya. Ya, saya ada teori di sini Prof. Fenomenologi saya Prof. Saya di penelitiannya fenomenologi Prof. Ya Itu enggak kan tadi kan apa-apa. Prof tadi ada singgung tadi tentang kualitatif, itu juga masuknya ada instrumen ya Prof. Iya. Nah, yang saya tanyakan tuh apakah instrumen yang standarnya dengan kuantitatif itu sama seperti nanti instrumen outputnya instrumen dari fenomenologi Prof. Oh, tidak. Paling kalau yang di kualitatif kan memenuhi validitas konstruk saja. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan yang disusun itu sudah menanyakan apa yang mau ditanyakan gitu aja. Karena nanti kalau instrumen utama dari kualitatif kan penelitinya sendiri. Tapi walaupun penelitinya sendiri ya jangan membawa pertanyaan yang tidak valid gitu. Memang lebih sederhana daripada kuantitatif, ya. Tapi bukan berarti lalu datang dalam keadaan kosong kan tidak gitu kan. Tetap membawa kisi-kisi yang mau ditanyakan dan kisi-kisi itu sudah didiskusikan kan gitu. Perlu kuesioner ya Prof ya, kalau fenomenologi dia kan dia dari bukti wawancara gitu ya Prof. Ya. Ya untuk apa namanya fenomenologi Prof itu kan tanpa apa namanya tanpa kuesioner, dia langsung ke bukti wawancara. Ya enggak tuh. Kok tanpa kuesioner? Ya memang bukan kuesioner, tapi kan tetap membawa daftar pertanyaan tuh. Nah, daftar pertanyaannya itu valid enggak gitu.
Sehingga perlu ada penilaian validitasnya dari pertanyaan yang mau dibawa. Walaupun nanti berkembang ketika sudah wawancara, ketika sudah in-depth. Tapi kan pembuka pertanyaannya itu benar, karena begitu pembuka pertanyaan ini salah, gitu, nggak valid, nanti jadi kemana-mana wawancaranya. Makasih, Prof. Lebih cepat itu Mas Puput kalau fenomenologis. Fenomenologi aja lulus kok, ngapa tuh angel-angel. Saya tuh bingung sampai titik jenuhnya itu mana ya, Prof? Itu kan ada standarisasi titik jenuh ya untuk fenomenologi. Misalnya untuk disertasi biasanya objeknya berapa ya, Prof? Misalnya satu Enggak, sampai nanti ketemu punya kesimpulan. Kita nggak bisa memastikan jenuhnya itu di orang keberapa, tapi ketika dianalisis itu ketika mau ditambah informan pun juga nggak akan mengubah kesimpulan itu. Gitu. Kalau 5 itu bisa ya, Prof, masuk, Prof, untuk di di file untuk di memo gitu, Prof. Kalau di modelnya Creswell itu 12. 12. Minimal. Saya itu kan mau meneliti tentang keterampilan AI untuk mahasiswa ya, Prof. Kalau misalnya saya mau menelitinya dalam satu universitas tapi lintas bidang itu bisa, Prof, lintas jurusan. Mengambil beberapa dari jurusan itu ada beberapa gitu. Kalau keterampilan AI kok fenomenologi itu pengalaman apanya yang mau digali? Pengalaman menggunakan AI ya, Prof. Ya, saya nanti menggunakannya dari taksonomi digital belum itu, Prof. Ada beberapa yang dari evaluasi, ada 6 tahapan itu. Ya, coba aja nanti ada beberapa orang diwawancara secara in-depth dengan berbagai latar. Nah, kesimpulannya apa? Oh iya. Kita nggak bisa, sekian orang saya nggak bisa. Jadi mungkin wawancara 10 orang nggak nemu yang sinkron loh. Bisa jadi gitu. Ya, ada lagi? Kalau tidak dicukupkan, Patmi. Panggilannya siapa, Mbak Patmi apa Mbak Sari? Panggilannya Ami, Prof. Oh, Ami. Nggih. Sampun nggih, Prof. Terima kasih untuk Prof. Mami untuk penguatan yang diberikan. Terima kasih juga untuk pencerahan yang diberikan kepada kami. Sehingga insya Allah nanti bisa kita gunakan bekal untuk menyelesaikan tugas akhir. Dan terima kasih juga atas atensi dari teman-teman, atas partisipasi dari teman-teman. Marilah kita tutup untuk presentasi dan diskusi ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Sekian, Prof. Iya. Izin keluar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama.